Creative People, jumpa lagi dalam podcast Amikom Jogja. Welcome to Creative Economy Park. Nah, di podcast kali ini nih, di sini ada saya Rifda Fatika sebagai host. Kemudian saya ditemani oleh salah satu alumni Universitas Amikom yang sangat berprestasi dan juga cantik sekali ya. Di sini ada Kak Winda Sekardewi ya namanya. Oke, halo Kak Winda. Halo Mbak, halo Gimana semuanya. kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak Winda, sekarang lagi sibuk apa sih? Oke, kalau sekarang kesibukannya kerja gitu karena setelah lulus tahun 2019, alhamdulillah langsung keterima kerja sebagai product manager di suatu startup digital signature. Kemudian juga di sini part time juga di Amikom sebagai pengajar gitu. Wah, keren-keren. Kalau boleh tahu pernah ngajar apa aja nih di kampus kita ini gitu? Di Amikom ngajarnya ada Introduction to Information Technology, terus ada pengenalan perancangan web, sama kewirausahaan sih. Wah, baru keren, itu. keren. Udah banyak ya, padahal baru satu tahun lebih dikit lah ya. Iya, satu lebih dikit. Oke. Kak Winda, dulu kan Kak Winda tuh kalau nggak salah S1-nya di Amikom juga ya? Betul. Nah, itu waktu S1 tuh langsung mau memutuskan kuliah S2 atau memang ada sesuatu yang melatar belakangi hal itu? Coba dong mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi kalau dulu kenapa mau S2, sebenarnya waktu pas S1 memang udah mikir tuh di bulan-bulan terakhir ya, di semester akhir udah mikir habis ini mau ngapain gitu. Emang waktu itu punya pilihannya antara mau kerja atau S2. Waktu itu udah ada pandangannya ke sana. Terus ternyata ketika lulus, ketika wisuda itu alhamdulillah dapat predikat wisudawan terbaik waktu itu. Wow, keren banget nih. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya dari Amikom itu dikasih beasiswa untuk melanjutkan S2 di Magister Teknik Informatika di Amikom gitu. Jadi udah kelihatan nih jalannya, oh ya berarti memang jalannya S2 dulu gitu. Berarti mumpung ada karena jalannya. rezekinya di situ nih ternyata. Betul. Benar. Terus waktu itu kan lulusnya tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Lulus S1 2017. Terus langsung ya? Langsung. Nggak ada jeda ya berarti? Nggak ada jeda. Ke MTI. Betul. Kemudian waktu di MTI itu Kak Winda masuk di kan ada konsentrasinya ya, kalau nggak salah ya. Konsentrasinya tuh apa aja dan Kak Winda milih yang mana tuh? Konsentrasinya di MTI itu ada 2, di Business Intelligence sama satu lagi di Informatics Technopreneurship. Jadi karena dari semester akhir S1 itu udah punya pandangan nih, oh kayaknya pengennya di tengah-tengah antara ya marketing, antara bisnis dan juga IT gitu. Di tengah-tengah itu irisannya. Nah, kebetulan di MTI ada nih Informatics Technopreneurship. Jadi ya udah ngambilnya ke situ. Karena tadinya juga kan pengennya jadi entrepreneur gitu atau mau kerja dulu gitu kan. Iya, betul. Ternyata di situ ngambilnya yang itu ya. Iya. Oke, terus ini kan Kak Winda nih berprestasi banget nih di MTI juga. Sepertinya namanya Kak Winda nih terkenal banget loh teman-teman. Kalau nanti teman-teman bisa cek Instagramnya itu akan melihat foto-fotonya Kak Winda ketika lagi ada di luar negeri ya. Nah, ini kita bahas nih. Nah, Kak Winda kemarin waktu dulu waktu Kak Winda itu kuliah di MTI, gimana kok waktu itu bisa mendapatkan beasiswa? Namanya apa Kak Winda? Kemarin tuh dapat beasiswanya dari namanya Erasmus Plus International Credit Mobility Program. Jadi itu kayak semacam Erasmus, udah tahu lah ya teman-teman, itu lembaga yang menaungi beasiswa biasanya kayak gitu ya. Nah, ini memang dia menjembatani antara kerjasama Magister Teknik Informatika dengan di University of Murcia gitu. Oh, berarti waktu itu Kak Winda itu di sana kuliahnya di Universitas of Murcia. Iya. Oke. Terus waktu itu kenapa kok bisa kepikiran atau bisa dapet hal itu gitu? Maksudnya Kak Winda gimana kok bisa apply beasiswa itu? Apakah dikasih tahu oleh pihak kampus atau Kak Winda tuh apply dari luar kampus atau gimana tuh? Kalau waktu itu kebetulan dapat dari pihak kampus ya. Oh gitu. Dari salah satu dosen di MTI juga. Waktu itu emang ada nih, Win ada call nih, mau nggak gitu. Karena memang waktu itu
di S1 kebetulan jurusannya di kelas internasional. Jadi kayak memang interest sama yang berbau internasional kayak gitu. Jadi memang ditawarin, kemudian waktu itu baca dokumennya kok persyaratannya nggak terlalu sulit, maksudnya ya dokumentasi aja gitu, nggak ada interview dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya nyoba. Terus waktu itu justru apply-nya itu H-1 deadline gitu. Wow. Jadi agak beresiko ya sebenarnya. Waktu itu gitu, dan waktu S1 kan kita lulus pakai TOEFL ya. Iya. Nah, waktu itu emang TOEFL-nya pengennya yang emang sengaja tes TOEFL yang buat jangka panjang gitu, siapa tahu dipakai buat kerja dan juga S2 ya waktu itu. Terus ya alhamdulillahnya dokumen-dokumennya masih punya semua. Iya, Berarti waktu itu ada syarat apa aja tuh? Ada TOEFL, kemudian ada waktu itu ada syaratnya sebenarnya nggak spesifik TOEFL sih, lebih ke proficiency bahasa Inggris atau karena waktu itu di Spanyol jadi bahasa Spanyol gitu ya. Nah itu salah satu aja. Nah kebetulan saya punyanya bahasa Inggris ya, dan TOEFL waktu itu TOEFL ITP, ya udah pakainya itu. Terus ada paspor yang pasti, terus ada CV, ada transkrip nilai S1 karena kita mau apply S2 ya waktu itu. Kemudian ada, nah ini yang paling penting adalah motivation letter. Nah itu. Ini nih ya, yang biasanya tuh kalau mau apply beasiswa nih, creative people yang bingung tuh di motivation letternya ini. Nah itu waktu itu boleh nggak nih diceritain sedikit aja ceritanya apa tuh yang ditulis di motivation letter gitu? Oke. Kalau di motivation letter ini sebenarnya kayak semacam rangkuman dari CV tersebut gitu. Kayak kita menceritakan di CV, misalkan kita ngomongin bahwa waktu itu kebetulan saya bergabung di paduan suara. Nah ini gimana, itu kan paduan suara kadang-kadang dinilai sederhana gitu ya, komunitas yang sederhana, tapi gimana caranya kita menceritakan waktu itu ya di sini sangat membantu saya gitu untuk balance antara belajar dan juga ya otak kanan otak kiri lah kayak gitu dan lain sebagainya. Terus aktif di kehumasan di Amikom, nah itu juga saya ceritakan di situ gitu. Jadi nggak cuma tentang akademik aja. Terus di paragraf terakhir yang saya ingat itu menceritakan apa sih yang mau dibawa ke Indonesia gitu setelah kita sekolah di sana, kita exchange selama 6 bulan, apa nih yang mau dibawa. Nah waktu itu juga ya ingin membawa ilmu-ilmu yang sederhana gitu, misalkan soft skill yang belum ada di teman-teman di sini misalkan, ya coba saya bagikan ke Indonesia kayak gitu. Keren. Jadi memang kalau di motivation letter itu paling enggak kita ceritakan apa aja sih yang pernah kita lakukan gitu ya. Betul. Diceritakan aja sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Terus mungkin bisa ditambah-tambahin kayak mungkin ada organisasi dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Oke. Kemarin itu waktu Kak Winda ke Spanyol ya, ada kesan-kesan tersendiri nggak? Atau mungkin ini dulu deh, shock culture dulu deh, apa yang dirasakan tuh waktu dari Indonesia ke sana, apalagi berapa bulan tuh? 6 bulan. Ya? 6 bulan waktu apa? Summer atau winter atau apa? Dari the end of winter sampai mau masuk ke summer. Oke, bisa diceritakan nggak ada yang membuat kaget atau gimana gitu, apalagi jauh dari keluarga gitu ya? Yang membuat kaget adalah apa ya? Sebenarnya kalau boleh jujur ini pengalaman merantau pertama kali. Wow. Karena dari dulu dari lahir banget sampai waktu itu sampai umur 22 tahun. Iya. Di sini kan, di Jogja gitu. Terus ya. Nggak pernah kemana-mana, terus ya ini pengalaman merantau pertama dan paling jauh yang pasti gitu kan. Terus yang ya paling itu shocknya itu jauh dari keluarga yang agak berat gitu, karena memang secara pribadi lumayan dekat sama keluarga, sama kakak juga gitu. Terus yang paling kerasa banget dari fisik adalah sebenarnya dinginnya sih. Nah baru tahu di sana bahwa ternyata ada alergi dingin yang jadi kayak beberapa hari pertama tuh benar-benar yang kayak struggling banget. Alergi dingin ya Mbak? Bener. Karena kita itu sih itu. Oke. Indah, kan kemarin ini waktu kamu apply beasiswa Erasmus itu mungkin ada nih support dari kampus, terus apa yang support dari kampus, apa yang kamu lakukan sendiri nih, mungkin bisa diceritain ya?
Oke, kalau tentang itu sebenarnya kita agak mundur sedikit ke tentang Erasmusnya sendiri. Jadi waktu itu di situ ada tiga event di International Credit Mobility Program ini ada 3 event. Yang pertama buat student, yang kedua buat karyawan, yang satu lagi buat dosen. Jadi waktu itu di periode waktu saya berangkat itu memang ada karyawan yang sudah berangkat duluan ke sana gitu. Berangkat duluan ke sana, mereka juga ada semacam seminar, ada meeting, terus juga sekalian membahas, oh ini studentku mau ada yang mau kesini nih, nanti mekanismenya seperti apa kayak gitu. Jadi ditanyakan hal-hal yang supaya kami juga lebih mudah lagi gitu beradaptasi. Gitu ya. Betul kayak gitu, itu salah satunya. Terus kemudian dari hal kalau misalkan kita ngomongin support dalam hal materi pun juga ada kayak gitu dari MTI. Kalau secara motivasi mungkin dari dosen-dosennya sendiri, dari kampus MTI sendiri, gimana tuh? Apakah cukup memotivasi atau mungkin kamu waktu itu pernah nggak ngerasa, wah aku yakin nggak nih mau apply ini gitu? Oh betul, kalau motivasi iya banget sih Mbak, karena waktu itu sempat mau mundur karena waktu itu kan setelah dihitung-hitung karena dari beasiswa yang dari Amikom sendiri itu kan dikasih batas waktu 4 semester. Nah kemudian ketika dihitung-hitung, aduh ini kalau misalkan di sana itu ada gambling nanti mata kuliahnya nggak lulus dan sebagainya, harus ngulang kayak gitu, kayak udah yang worst case-nya dipikirin semua kan. Jadi aduh kayaknya kok takut ya, kayaknya nggak yakin ya kayak gitu. Terus ya dari Bu Kusruni sendiri gitu, dari direkturnya sendiri yang kayak nggak apa-apa dibantuin ngitung cara SKS-nya dihitungin gitu kan, terus sama waktu studi dihitungin, terus kayak aduh bisa kok Winda, pokoknya dilanjut aja. Gitu ya. Apalagi itu kan waktu kamu tadi sempat bilang kalau persiapannya cuman berapa? 1 hari ya? 1 hari ya. Itu benar-benar wow banget gitu. Betul. Tapi untungnya bisa lancar, terus akhirnya kamu bisa sampai sana gitu ya. Alhamdulillah. Bisa diceritakan nggak waktu di sana tuh pengalamannya gimana? Sampai sana terus kamu tuh mungkin di sana kamu nginepnya di dorm atau di ada tempat khusus atau gimana tuh? Kalau di sana itu kebetulan kemarin kenal, sempat pertamanya di Airbnb, terus kenal sama yang punya yang host itu gitu ya, rumahnya. Terus jadi kita udah kenal di sana, dia bilang kita ada kamar kosong, udahlah kamu di sini aja daripada nyari yang lain kayak gitu kan. Akhirnya ya udah di situ lanjut sampai selesai sekolahnya. Dan di sana pas winter kamu datang, terus peralihan ke summer ya? Ke summer, iya. Iya, oke. Waktu di sana itu berarti ada berapa mata kuliah yang kamu ambil, dan selama 6 bulan itu apakah kamu hanya kuliah aja atau ada mungkin tambahan-tambahan, kamu ikut mungkin ada pengalaman ikut seminar atau ikut apa gitu? Kalau kegiatan tambahan di luar di dalam kampus ya, itu tuh kayak ada, sebenarnya kemarin sempat pengen ikut paduan suara, cuman ternyata kayak latihannya selalu malam, sedangkan kalau di sana kan kemana-mana jalan kaki, dan rumahnya itu memang bukan di bukan di tengah kota gitu ya? Iya, jadi kayak wah kayaknya terlalu beresiko gitulah, karena emang anak rumahan juga sebenarnya. Kayak gitu. Apalagi kan baru merantau ya? Iya, jadi kemarin sih memilihnya ini sih full time student tapi part time traveler sih. Keren. Udah kemana aja nih selama di sana? Kemarin ke beberapa negara ya. Kemarin sih tektokannya jadi punya sahabat orang Vietnam gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau keliling Eropa tuh ngajak orang Eropa kan agak aneh ya, karena mereka ya udah tinggal di sana kan. Iya. Gitu. Jadi sama-sama Asia itu dapat anak Vietnam, terus kita berdua emang yaudah kita mau ngebanyakin traveling gitu. Iya, mau ngebanyakin negaranya apa mau ngebanyakin kotanya kayak gitu. Akhirnya ya kita sepakat buat ngebanyakin kotanya. Jadi di satu negara kita bisa ke beberapa kota kayak gitu. Seneng. Pasti di sana asik banget gitu ya. Terus banyak pengalaman yang kamu dapat. Nah, tadi yang sempat saya tanyain, ada berapa mata kuliah tuh yang diambil waktu di sana? Kalau mata kuliahnya, jadi kalau dari Erasmusnya itu kita ada minimum SKS sih yang dihitung. Minimum SKS itu ada 18 kredit. Kalau ya 18 SKS lah ya. Nah itu terbagi jadi 5 mata kuliah kalau nggak salah. Iya. Oke. Berarti selama 6 bulan itu kamu minimum SKS-nya 18? Betul. Terus ada maksimumnya nggak di sana?
Kemarin sih nggak ada sih, nggak ada maksimumnya. Berarti boleh. Misalkan ya kamu di sana benar-benar mau belajar terus dari pagi sampai malam gitu. Iya. Itu boleh juga. Iya, gitu. dan bahkan uniknya itu boleh ambil mata kuliah di jurusan lain. Jadi misalkan mau saya jurusan di situ New Technology in Computer Science kan, terus pengen ngambil di jurusan seni misalkan, kayak gitu boleh aja di luar SKS yang wajib gitu. Wah, keren ya. Nah itu enaknya ya kalau misalkan kamu exchange dapat kesempatan ke luar negeri gitu kan, di sana mungkin ada perbedaan cara belajarnya daripada yang di sini, atau mungkin ada hal-hal yang lain dari kampusnya yang bisa kamu jadikan pengalaman. Mungkin itu bisa nyambung ya ke sekarang karirmu itu. Apakah ada nih, mungkin kamu bisa ceritakan hal-hal bermanfaat apa yang kemarin waktu exchange itu bisa kamu terapkan waktu kamu bekerja sekarang? Iya, kalau resultnya ini kan sebenarnya kalau exchange sendiri kan dari awal 2019 sampai tengah 2019 kan. Kemudian lulus kerjanya itu dari akhir 2019 sampai sekarang masih bekerja di perusahaan yang sama gitu. Nah itu yang berasa sekali adalah kayak dalam hal, sebenarnya kalau hard skill bisa dipelajari di mana aja dan kapanpun, karena sekarang informasi sudah banyak bisa diakses di internet juga gitu ya. Cuman yang nggak bisa didapatkan dimanapun itu soft skill dalam hal manajemen diri sendiri gitu ya, yang terutama. Terus habis itu karena di sini saya juga bekerja sebagai product manager ya, akhirnya kan diaplikasikan buat itu gitu ya. Terus soft skill dalam hal kemandirian, terus gimana bisa beradaptasi, nah kayak gitu-gitu sih yang sangat berharga banget. Benar-benar. Bahkan kalau misalkan kita kerja tuh nggak cuma hard skill aja gitu. Betul. Ya. Kita butuh soft skillnya diasah terus gitu. Apalagi kalau sudah pernah merasakan pengalaman yang lain selain comfort zone-nya kita. Betul. Mungkin itu bisa dipakai, bisa dijadikan acuan gitu ya. Kalau nanti berkarir itu seperti apa gitu. Terus waktu di sana di Spanyol, ada nggak perbedaan mungkin cara perkuliahan di sana sama yang ada di sini gitu? Kalau soal kuliah dan belajar ya, sebenarnya jujur aja kayak udah lama banget ngerasain yang namanya full time sebagai student gitu. Karena kalau di sini mungkin banyaknya kayak distraksinya kali ya Mbak. Oh gitu. Ya maksudnya di sana juga main juga sih. Cuman kalau di sana karena kayak akses kemana-mana terbatas. Kalau di sini kan bisa kalau mau teman ngajak ketemuan kemana langsung gitu. Kalau di sana ya lebih banyak mikir, dalam hal living cost juga lebih mahal, jadi kayak pengeluaran juga dipikir-pikir kayak gitu. Jadi kayak ya udah banyakin belajar tuh di sana sih yang benar-benar berasa banget. Oh gitu, karena ya itu tadi ada keterbatasan gitu ya. Tapi kalau segi cara pembelajarannya mungkin di sana sama di sini gitu beda banget, atau masih ada samanya gitu? Kalau yang aku lihat tuh dari hal subjeknya itu jadi mereka ini dosen-dosennya benar-benar spesifik banget ya. Jadi benar-benar spesifik banget, bahkan ada satu mata kuliah itu yang dosennya 7. Wow. Jadi benar-benar per topik kita kayak berapa pertemuan ganti dosen lagi kayak gitu. Berarti memang apa yang diajarkan oleh dosen itu yang didalami oleh dosennya. Dosen gitu tersebut iya. Okay. Jadi misalkan waktu itu ada tentang automation car gitu, nanti ada dosen yang dia membahas tentang automation car, dia memang spesialisasi di situ gitu. Terus nanti kayak beberapa pertemuan lagi ada dosen yang dia spesialisasinya tentang robotik. Bahkan kita kayak sampai dibawa ke lab khusus buat robotik, yang emang bener-bener robot, ada yang di air, ada yang di mana gitu. Gitu dia bener-bener spesialisasinya banget gitu. Oke. Kalau segi fasilitas di sana ya bagus ya. Sampai malam nggak nih perpusnya? Biasanya kalau kayak di Oxford itu kan ada perpus yang sampai malam gitu. Nah, kalau di sana gimana tuh? Kalau di sana semuanya sama sih sampai jam 9 malam sih. Kayak gitu. Cuman juga dibuka itu bener-bener lab komputer bisa dipakai sama siapapun sih. Oh, berarti nggak yang harus nggak kita terbatas. izin dulu atau apa gitu, atau gimana? Prosedurnya tetap ada atau? Enggak, langsung datang aja. Gitu kalau ya, labnya dibuka, gitu. Kalau labnya dibuka ya kita masuk aja. Bahkan waktu itu juga misalkan di kelas saya ada kelas nih di lab gitu kan. Kalau anak S2 nih mahasiswanya cenderung sedikit, mungkin satu kelas cuma 10 orang. Sedangkan satu lab itu kayak ada 30-an
komputer misalkan. Nah nanti sisanya ini biasanya ada aja mahasiswa S1 atau yang lain emang lagi ngerjain tugas. Kayak gitu. Ya udah ngerjain tugas kita mau belajar kayak gitu. Oke, asik ya. Jadi kayak lebih santai gitu, tapi memang di sana tetap ada target yang harus dipenuhi gitu. Betul. Di sana kemarin waktu Winda berangkat itu ada berapa orang tuh yang berangkatnya bareng Winda dari sini? Kalau yang untuk periode 2018-2019 itu ada 2 orang. Yang satunya itu kakak tingkat saya, tapi dia berangkatnya di semester yang autumn. Jadi dari bulan September 2018 sampai Januari 2019. Nah, terus berarti ada kakak tingkat dulu yang sudah berangkat gitu ya. Iya. Terus Winda ini kedua ya, peserta kedua di periode yang sama. Ya, jadi beliaunya pulang, terus baru sayanya berangkat. Berarti benar-benar sendiri ya waktu itu ya? Sendiri. Benar-benar nggak ada yang dikenal gitu loh. Iya, betul. Okay. Dan kebetulan karena di Murcia ini dia itu udah di selatan Eropa, di Eropa Selatan kan. Kalau Spanyolnya Murcia ini makin selatan lagi gitu. Jadi kayak anak-anak PPI biasanya kita sebutnya Persatuan Pelajar Indonesia juga sebenarnya agak jarang di Murcia sendiri gitu. Gitu. Kalau mungkin di Madrid atau di Barcelona tuh banyak lah kayak gitu. Biasanya kalau di kota-kota yang besar gitu ya, mungkin yang banyak anak Indonesia di situ, PPI-nya tuh aktif banget gitu. Betul. Mungkin sampai ada acara-acara yang live di Instagram atau webinar kayak gitu. Kalau di sana karena mungkin yang selatan banget tadi terus jarang gitu ya. Iya, walaupun gitu tapi kita ada anak PPI-nya. Waktu itu memang kalau nggak salah kita ada berlima di Murcia. Jadi kayak berlima itu juga yang beberapa sibuk. Jadi kayak cuman bertiga. Akhirnya kayak setiap seminggu atau 2 minggu sekali kita yang ngumpul, setidaknya masih adalah teman yang diajak bahasa Indonesia gitu. Iya. Itu yang penting. Oke. Ketika kamu exchange itu hasilnya SKS itu dikonversi atau kamu lulus di sana atau gimana tuh, Win? Nah, itu menarik nih. Jadi karena Erasmus ini ada beberapa macam tipe. Nah, kemarin yang saya ikut itu namanya International Credit Mobility Program. Jadi dari namanya sendiri udah jelas bahwa kreditnya itu di mobility-in gitu. Jadi dikonversi. Jadi 18 SKS yang di sana itu dilihat nih kira-kira ada mata kuliah apa aja yang bisa nyambung di semester ini. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya berangkat ke sana di semester 3. Di sini udah KRS-an tuh di sini, ngambil beberapa SKS. Terus di sana juga ngambil SKS, terus dari situ memang dikaitkan gitu. Oh gitu. Nanti setelah di sana udah dapat nilai dikonversi ke di sini. Oke, berarti bukan lulus di sana ya, tapi bukan. SKS-nya yang dikonversi ke sini gitu. Berarti kamu lulusnya tetap di Universitas Amikom gitu ya. Waktu itu berarti masih semester berapa waktu balik balik ke sini? Semester terakhir, semester 3. Terus kamu di sini langsung tesis? Langsung tesis ya. Terus lulus gitu ya. Betul. Oke. Terus tadi sempat kamu ceritain kalau di sana tuh kamu jalan-jalan gitu, suka traveling sama teman kamu yang dari Vietnam. Betul. Nah, padahal di sana kan juga mungkin kuliahnya tuh padat, terus banyak tugas nggak di sana? Wah, banyak banget. Banget ya. Terus gimana tuh caranya kamu bagi waktu antara tugas-tugas, ngerjain tugas, kuliah, terus sama traveling kamu tuh? Nah, ini kebetulan banget. Jadi di sana itu dapat jadwal kuliahnya itu dari Senin sampai Rabu aja. Iya, jadi beberapa mata kuliah yang beberapa SKS yang lab itu berupa tugas juga. Jadi kita nggak di lab, ke lab boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada beberapa yang memang nge-lab gitu. Jadi kita cuma Senin sampai Rabu, terus ya udah berarti kan sisanya kamu cuma 1 minggu. Itu bisa dipakai buat jalan-jalan gitu. Betul. Ya. Nah, kalau biasanya bagi waktunya itu ini setiap hari ya. Karena di sana itu waktu siangnya lebih panjang kalau pas udah mau mendekati summer. Jadi abis subuh, nah itu biasanya tidur lagi. Harusnya nggak boleh tidur lagi. Terus setelah bangun baru nanti belajar biasanya. Langsung belajar, kalau nggak ngerjain tugas. Masih pagi tuh, masih lumayan fresh ya. Terus kalau udah agak siang sambil masak. Masak sendiri? Masak sendiri, terus makan. Waktu itu baru berangkat ke kampus. Karena kebetulan kalau S2 ini jadwalnya sore semua.
Jadi jam 3 atau jam 4 sore biasanya ya, gitu. masih bisa lah ya, ada waktu buat persiapan, Betul. masak buat apa gitu. Terus? Jadi memang kayak gitu, terus ya udah karena perjalanannya juga panjang, harus jalan kaki, terus baru naik tram dan lain sebagainya, jadinya emang jam 3 baru berangkat kayak gitu. Terus baru kuliah, setelah itu pulang sampai rumah, makan malam, terus ya udah, habis itu baru entertain lah, boleh nonton film, nonton apa kayak gitu. Berarti tugasnya tuh kamu langsung kerjain pada saat itu juga, atau kamu mungkin curi-curi waktu di hari Kamis sampai Minggu ya, yang kamu ada waktu istirahat nggak kuliah gitu di situ, atau kamu memang kerjakan di kelas atau gimana tuh? Macam-macam sih Mbak, kayak tergantung waktunya juga. Nah, mereka itu tugasnya gini, deadline-nya itu 3 bulan setelahnya. Oh, jadi memang panjang Panjang gitu ya. waktunya. Nah, berarti ini kan pertanyaan kan, berarti kok 3 bulan nih berarti memang sesusah apa? Nah gitu. Jadi memang sesusah itu gitu. Yang harus dikerjakan sebenarnya 3 bulan ini nyantai lah. Cuman kan mikirnya gini, karena saya dari Indonesia ya, mungkin masih banyak banget yang harus dikejar dalam hal ilmunya. Jadi di awal itu udah bilang sama dosennya di beberapa mata kuliah yang memang udah bilang, ini kan secara jurusan di sana itu kan new technology. Kalau di sini kan konsentrasinya tadi ke informatics technopreneurship kan, lebih ke irisan. Itu juga saya jelaskan tuh ke dosen bahwa jurusannya itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau hal-hal teknis kira-kira apa aja yang harus saya siapkan kayak gitu kan. Jadi terus untuk ujiannya nanti seperti apa kayak gitu udah ditanyakan di depan gitu. Jadi supaya nggak kaget. Jadi persiapan lah ya. Betul. Jadi belajarnya dari di depan tuh udah ya udah persiapan kayak gitulah gitu. Wah. Ini nggak kebayang ya teman-teman, kalau tugasnya deadline-nya itu 3 bulan ke depan tuh kayak apa susahnya. Iya. Karena kalau di sini biasanya mungkin 1 hari aja bisa. Iya, Gitu. Tapi kalau di sana tuh wah panjang banget. Iya. Terus nih waktu kamu di sana itu ada nggak hal-hal yang waktu kamu datang ke Spanyol terus kamu tuh ngerasa aduh kok nggak ada ini ya, aduh kok aku kangen Indonesia, mungkin kamu kangen martabak, kamu kangen Mas Kobis gitu. Iya, Mas Kobis favorit semua mahasiswa ya. Ya itu juga salah satunya ya. Kalau aku karena makanan favoritnya adalah ayam goreng, ya di sana nggak ada ayam goreng yang kayak di sini. Tapi aku juga pernah denger kan di YouTube-nya inilah pokoknya YouTuber gitu, apalagi yang di Korea gitu kan, itu tuh bilang kalau ayam gorengnya Indonesia tuh enak banget. Enak banget Mbak. Iya ya, nggak kamu juga bisa. ngerasain gitu. Iya, bahkan misalnya kayak brand yang sama ya, kita brand yang sangat terkenal itu ada sama di sana, nggak sama rasanya. Nah itu nggak tahu kenapa ya, apakah memang bumbu rempah-rempahnya Indonesia itu Iya, yang betul. lumayan membuat rasanya tuh enak banget gitu. Nah, tapi karena waktu itu di sana emang setiap hari masak terus, ya udah emang makanannya masakan Indonesia, memang udah bawa bumbu-bumbu saset yang penting cepet aja kayak gitu. Tapi kalau living cost di sana tuh di Spanyol sendiri dia termasuk yang murah atau sedang atau yang tinggi banget gitu. Nah, karena ini Murcia ini termasuk di kotanya bukan di city center ya. Maksudnya bukan di kayak di Madrid, di Barcelona udah pasti mahal. Ya, karena mereka juga pusat bisnis dan lain-lain. Kalau di Murcia ini relatif lebih rendah dibanding di sana living cost-nya gitu. Cuman memang serendah-rendahnya kayak misalkan makan di kampus aja gitu, satu kali makan sekitar 5 euro. Kalau dikali 16.000, 17.000 ya lumayan juga kan. Lumayan juga ya. Iya. Terus itu kalau beasiswanya itu nge-cover apa aja, Win? Kalau beasiswanya itu benar-benar kita fully funded. Nge-cover dari hal tiket pesawat pulang pergi itu di-cover. Kemudian juga biaya bulanan gitu kita juga di-cover lebih dari cukup. Gitu. Makanya bisa sambil traveling. Itu jadi jadi kalau misalkan biaya bulanan dan juga pesawat itu tergantung tergantung dari negara mana gitu. Semakin jauh semakin uang sakunya juga semakin banyak. Oh gitu, berarti lumayan banget ya. Wah, bener-bener yang penting asli. kita persiapan aja. Mungkin ada persiapan obat juga ya nanti. Betul. Kalau di sana mungkin tolak angin nggak ada di sana. Oke, terakhir nih, ada nggak sih kesan atau pesan untuk
creative people di luar sana yang mungkin pengen nih study abroad gitu kan, Winda sendiri ngasih motivasi ke mereka atau ngasih pesan ke mereka, silahkan Winda. Oke, buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman yang dari Amikom maupun yang di luar Amikom, misalkan yang pengen studi ke luar negeri, di Amikom sendiri udah banyak sekali fasilitasnya, udah banyak sekali kita juga bekerja sama gitu ya, bisa cari informasi mungkin ke dosen atau mungkin ke DKUI di sini, urusan internasional buat mencari tahu ada beasiswa apa aja sih gitu di sini. Terus kalau misalkan secara general sendiri ya, secara general yang bisa kita siapkan itu yang pertama yang udah pasti banget, yang paling pentingnya banget adalah bahasa Inggris yang sebenarnya nggak bisa dipelajari dalam satu malam aja kan. Iya benar. Iya, karena itu butuh ya praktis, butuh listening dan lain sebagainya, itu yang bisa kita pelajari dari sekarang gitu. Kayak misalkan dari mulai ya ngeset bahasa di HP misalkan dalam bahasa Inggris, dicicil, atau nonton drama Korea kesukaan kalian dalam subtitle bahasa Inggris. Nah kayak gitu yang sampai sekarang saya masih lakukan kayak gitu. Itu untuk tetap mengasah gitu ya. Betul. Kemudian yang nggak bisa instan lagi adalah bikin CV. Bikin CV itu nggak bisa instan. Kalau bikinnya aja ya bisa lah ya. Cepat. Tapi buat mengisinya itu nggak bisa instan gitu. Mengisi motivation letter juga gitu. Jadi artinya apa? Perbanyaklah kegiatan-kegiatan gitu. Perbanyaklah soft skill maupun hard skill dari teman-teman semua di sini. Jadi jangan, walaupun sekarang pandemi terus kayak jadi terbatas dan lain sebagainya, ya enggak sama sekali gitu, karena banyak sekali kursus-kursus online atau webinar-webinar yang bisa mengasah kemampuan kita kayak gitu. Banget, apalagi pandemi ini ya, banyak banget yang bisa kita dapatkan manfaat-manfaat dari orang-orang yang share webinarnya di YouTube, di Instagram, mungkin ada live Instagram, itu sangat bermanfaat banget ya. Betul, salah satu podcast Amikom ya. Nah, benar sekali ya. Jangan lupa untuk tetap saksikan podcast Amikom, setiap minggunya kita akan update terus. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas di sini. Yang kali ini kita ngobrol sama kakak cantik ini. Besok kita akan ganti lagi topiknya ya. Oke, thank you creative people yang sudah nonton dan mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa nantikan podcast-podcast kita yang selanjutnya ada di YouTube Amikom Jogja. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. See you.